Kita bertemu di dalam mata kuliah Desain Animasi Permodelan Objek 3D 2 di Universitas Telkom ya. Untuk program studi S1 Desain Grafis yang pada kesempatan kali ini sudah masuk ke sesi 15 ya. Berarti minggu depan sudah ujian akhir semester. Ya, minggu depan sudah ujian akhir semester dan untuk ujiannya nanti bentuknya praktikum ya, membuat objek 3D dan dianimasikan. Jadi lighting seperti yang sudah kita ketahui bersama, secara default di dalam Blender itu akan ditambahkan ya. Secara otomatis di dalam Blender sudah menambahkan lighting dan kamera. Jadi di dokumen Blender itu sudah secara otomatis ada lighting, ada kamera, ada cube ya. Nah, nanti lightingnya itu pengaturannya seperti apa dan bagaimana penggunaannya, apakah kita bisa mengatur secara lebih detail ataukah hanya sesuai dengan yang disediakan oleh Blender. Nah, di sini nanti kita bisa lihat bersama. Baik ya. Jadi setelah kita buka, nanti tinggal ditekan A untuk select all ya di dalam Blendernya. Kemudian setelah ditekan A untuk select all, yang berikutnya tinggal dihapus ya. Nah, setelah dihapus, kemudian yang berikutnya tinggal ditentukan ya. Tinggal ditentukan untuk pengaturan penambahan objek ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya objek (3D) ya, 3D objek kursi ya. Di mana ya? Model. Nah, ini ya, 3D objek kursi. Dan ini nanti saya gunakan ya. Nanti Anda bisa membuat sendiri bebas saja ya untuk apa namanya itu objek yang ingin digunakan. Nah, ini objeknya ya. Sudah memiliki material ya, sudah jadi nih. Ya. Nah, ini materialnya kayu ya. Tapi di sini tidak ada plane, tidak ada kamera, tidak ada light ya. Jadi alasnya nggak ada, kameranya nggak ada, dan lightingnya juga nggak ada ya. Nah, oleh karena itu ini harus kita tambahkan ya. Nah, untuk menambahkan yang pertama tentunya kita siapkan dulu kamera ya. Karena kamera di sini fungsinya adalah untuk melihat tampilannya ketika nanti ingin dicetak ya, gambarnya ingin dicetak. Nah, untuk menambahkan kamera, nanti dari ini kita tinggal tekan Shift A ya. Shift A, kemudian pilih kamera. Kamera secara default, ini ketika kita tampilkan dalam tampilan tanpa atas ya, itu dia miring, tidak lurus ya. Nah, miring secara default. Nah, nanti untuk pengaturan kameranya supaya tidak miring, ini nanti kita bisa putar ya. Atau bisa langsung kita atur dari transform. Ini ya, transform, rotation. Jadi yang tidak nol ini kita nolkan semua ya. Jadi X-nya 0, Z-nya 0. Ini kalau mau dibuat default ya. Nah, ini sudah lurus. Tapi dia tampilnya ke bawah ya. Jadi perlu ada proses merotate lagi supaya tidak seperti ini ya. Jadi kita lihat dari tampak kanan. Nah, tampak kanan ini untuk mengatur posisi kameranya ya. Atau dari tampak depan juga bisa ya. Ya silahkan aja ya. Tampak kanan 3, tampak depan 1 ya, tampak atas 7. Nah, ini tinggal di R aja, R. Kemudian
90 mengarahnya kemana nih? Nah, kalau mengarahnya ke arah yang searah dengan kursinya. Jadi kalau misalkan kamera itu pengen saya tempatkan di sini, nanti mengambil gambar kursinya ya dari depan, maka kamera ini yang ada garisnya ini harus menghadap ke kursi ya. Nah, setelah ditekan R 90, maka yang terjadi apa? Yang ada garisnya ini menghadap ke sana ya, tidak menghadap ke kursi, berarti kamera tersebut terbalik posisinya ya. Terbalik. Jadi harusnya gini, tapi dia dibuat gini ya. Dibuat gini ya. Nah, gitu, terbalik. Jadi harusnya gini, dibuat seperti ini. Nah, ini terbalik ya, menghadapnya ke sana, tidak ke sini ya. Nah, untuk mengatur itu, di sini nanti kita bisa menggunakan R lagi. Di escape aja ya untuk membatalkan perputaran yang pertama itu di escape aja. Kemudian di sini nanti kita buat minus 90 ya. Nah, ini menghadapnya sudah pas nih ya. Jadi tekan R min 90 gitu aja, nanti sudah otomatis dia akan menghadap ke arah yang berlawanan dari posisi 90 derajat ya. Nah, kalau sudah kita tekan tambah 7, kemudian kita pindah ya. GY. Nah, ini kita pindah. Kalau sudah ditekan 0 untuk mengatur tampilan tampak kamera ya, atau kamera view. Kalau sudah tekan N. Nah, N ini fungsinya untuk membuka menu tadi yang samping ya. Properti menu, ini menekan tombol N, kemudian di sini nanti dalam view-nya kita atur lock kamera to view. Ya. Kenapa? Untuk mengatur supaya kita bisa memindah-mindah viewportnya ya, mengatur viewportnya. Gitu. Nah, di dalam penentuannya di sini setelah kita lock kamera to view, tinggal dipindah aja ya dengan menggunakan shift tombol tengah ya. Nah, ini untuk memindah ke bawah ya. Sesuai yang diinginkan lah ya. Kemudian kita majukan sedikit ya, berarti tinggal menekan kontrol scroll ya. Scroll mouse yang tengah ini menjadi hal yang penting ya. Jadi tekan kontrol, klik tahan scroll mouse-nya, kemudian ditarik ya. Tarik maju untuk memperbesar, tarik mundur untuk memperkecil ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, ini untuk kameranya, kemudian kita klik kursinya, misalkan kursinya mau ditampilkan yang atas ya. Ya, ini kita pindah agak ke bawah. Jadi tekan shift, klik tahan scroll mouse-nya, tarik ke bawah ya. Tarik ke atas. Nah, ini untuk mengatur supaya lebih ke bawah atau ke atas ya. Nah, jadi kalau misalkan pengen dibuat seperti kelihatan perspektif misalkan ya, kita atur aja posisinya, kemudian perputarannya ya. Kalau memutar viewport berarti kita tinggal menggunakan scroll mouse tanpa tombol shift atau kontrol ya. Jadi ini diklik tahan putar ke depan ya. Nah, seperti ini. Ini bisa ya. Itu. Cuma kalau seperti ini jadinya kurang pas ya. Jadinya kurang pas. Jadi kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan bagaimana ya. Nah, ini ketika kita pengen mengatur penambahan objeknya ya. Oke, tarik ke bawah ya. Kemudian diputar ya. Intinya disesuaikan aja lah sesuai kebutuhan ya. Pengennya gimana. Nah, ini agak berat ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Tarik ke bawah. Nah, sisi bawahnya kalau pengen dibuat terlihat ya.
seperti itu ya. Oke, kemudian kita tampilkan tampak depan ya, satu. Nah, ini kameranya nanti akan berpindah posisi nih ya. Jadi yang semula di bawah secara otomatis dia akan berpindah posisi. Jadi lock kamera to view itu sebenarnya kita tidak memutar viewport, tapi memutar kamera ya. Jadi kameranya mau di shoot bagaimana itu bisa kita atur ya. Nah, ini di dalam penentuannya ya. 0 ya. Tarik ya. Kemudian diputar kameranya ke bawah ya, kita sorotkan ke bawah. Nah, itu bisa ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Jadi kita usahakan ini sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Kalau sudah kursinya saya klik, kemudian saya putar ya, RZ. Jadi di rotate berdasarkan sumbu Z ya, nah, ke arah yang diinginkan. Nah, ini supaya kakinya kelihatan aja ya. Jadi kelihatan seperti perspektif objek ya. Perspektif objek kan mengecil di atas. Nah, ini. Nah, misalkan gini juga nggak apa-apa ya, dari atas dulu nanti diputar untuk kameranya ke bawah ini, boleh-boleh saja ya. Nah, bisa saja. Jadi kita bisa menentukan diri bagaimana di dalam mengatur tampilannya. Oke, seperti ini misalkan ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita atur penambahan lightingnya ya. Nah, penambahan lighting ini bisa kita pastikan dulu background viewportnya ini tidak abu-abu, jadi benar-benar gelap ya. Nah, untuk mengatur background viewport ini benar-benar gelap, di sini nanti kita tinggal tekan world ya. Ini saya tutup dulu dengan menggunakan tombol N ya. Nah, ini kita pilih world ya. Ini gambar bola dunia ya. Kalau sudah di dalam world di sini ada strands. Kalau strandnya satu, ini untuk warna abu-abu gelap, itu akan terlihat ada sedikit cahaya ya. Strand itu bisa dikatakan kekuatan cahayanya atau kekuatan warnanya. Nah, ini kita nolkan ya. Sehingga benar-benar gelap ya. Nah, setelah benar-benar gelap, kemudian yang berikutnya kita bisa tambahkan light. Nah, di sini untuk menambahkan light kita bisa gunakan Shift A ya. Shift A kalau tadi kamera untuk menambahkan kamera, light untuk menambahkan lighting ya, pencahayaan. Nah, di dalam pencahayaan di sini ada 4 pilihan. Yang pertama yaitu ada point, kemudian ada sun, ada spot, ada area ya. Sesuai namanya, point di sini berupa titik ya. Jadi tidak berbentuk area, tidak berbentuk objek ya. Itu. Jadi berbentuk titik yang mana titik itu menyebarkan cahaya. Jadi titik ini nanti cahayanya mengelilingi di sekitarnya ya, tergantung kekuatannya. Nah, kalau sun itu seperti point, cuma dia terang semuanya ya, sangat terang ya. Itu sun ya. Sedangkan kalau spot itu mengarah ke satu objek. Jadi dari titik cahaya ini dia mengarah menyebar ya, menyebar dengan jangkauan tertentu ya. Nah, itu spot. Sedangkan area ini membentuk pencahayaan sesuai dengan bentuk bangun. Bentuk bangunnya ada bujur sangkar dan ada persegi panjang ya. Ini. Nah, di sini kalau misalkan kita tentukan poin dulu bagaimana, nggak apa-apa ya. Tentukan dulu salah satu, nanti bisa diubah lagi ya. Jadi di sini saya pilih poin. Nah, di sini bisa Anda lihat ya poin.
muncul poin di bawah dari objek kursinya, ya. Gitu. Nah, kalau mau dipindah gimana? Ya kita tekan aja dari angka 7 ya tambah atas. Nanti dari angka tambah atas di sini kita bisa pindah poinnya. Nah, ini ya. Langsung aja ditekan G, pindah, geser. Ya. Nah, ini untuk pengaturan pemindahan, ya. Tekan angka 1, G lagi, tarik ke atas. Ya, jadi perlu Anda ketahui di dalam pencahayaan itu tidak melulu sinar, ya. Shadow itu juga satu hal yang berpengaruh di dalam pencahayaan, ya. Nah, jadi shadow seperti ini itu pengaruh, ya. Selain ada refleksi cahayanya, ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Sehingga di sini bisa diatur sedemikian rupa sehingga shadow-nya masih kelihatan dan refleksi cahayanya juga kelihatan, ya. Nah, ini jadi agak ke kanan, agak ke kiri. Nah, ini bisa diatur seperti itu, ya. Seandainya saja pengen diatur, ya. Satu, ya. Bisa tarik ke atas lagi. Nah, itu bisa, ya. Nah, di sini nanti kita bisa membagi viewportnya, ya. Jadi dari bawah ini nanti akan berubah jadi tanda plus. Dari bawah ini tinggal diklik tahan tarik, ya. Nah, viewport akan terbagi menjadi dua bagian. Yang mana bagian pertama ini nanti untuk kamera view. Jadi dengan menekan tombol 0 ya di dalam area ini, mouse-nya ditempatkan di area ini. Kemudian tekan 0. Nah, ini untuk previewnya, ya. Sedangkan ini nanti untuk pengaturannya, pengaturan lighting, pengaturan kamera, ya, posisinya, kemudian pengaturan objek kursinya, penambahan plane itu dari sini, ya, gitu. Nah, karena kamera ini sudah di lock, nanti ketika kita pengen memperbesar tampilannya ini sudah nggak bisa, ya. Jadi harus di end lagi, locknya dibuka lagi, ya. Tidak dikunci. Kalau sudah ini di scroll. Nah, nanti akan diperbesar nih, ya, tampilannya. Bukan viewportnya yang berubah, ya, tapi secara menyeluruh tampilannya berubah, ya. Nah, ini. Jadi bukan kameranya yang berubah, ya. Muter-muter atau bagaimana tidak. Ini secara otomatis dia mengatur viewportnya. Nah, di lock lagi, ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya ini sudah pas, ya. Cuma kurang terang. Ya, nah, kalau kurang terang di sini nanti kita bisa atur. Ya, diklik pada lighting, pastikan lighting terpilih, ya, berwarna orange. Kalau sudah, ini di sini ada pengaturan kontak objek data. Nah, kontak objek data itu sesuai dengan objek 3D yang kita pilih, ya. Jadi kalau kita pilihnya kursi, ya berarti nanti di sini kontak objek datanya untuk pengaturan kursi. Kalau saya pilih kamera, kontak objek datanya untuk pengaturan kamera, ya. Kalau saya pilih light, kontak objek datanya untuk pengaturan light, ya. Nah, di sini ada 4 pilihan yang tadi sudah ditentukan, ya. Mau pakai yang sun. Nah, sun ini terang, ya. Dan dia mengarahnya kemana ini? Sinar matahari ada arah ke bawah, ke samping, ke atas, ya. Kemudian ada spot, ya, spot juga mengarah, ya, mengarah. Jadi kalau pengen diputer, nanti kita tinggal tekan 7 aja, ya, di sini, ya. Kemudian kita R, nah, dia nanti bisa muter, ya. Atau bisa tekan angka 1, kemudian di R. Nah, ini spotnya diarahkan ke objek yang diinginkan, ya. Nah, nanti perubahan ukuran spotnya itu bisa kita gunakan tombol S untuk pengaturan scale atau skala, ya, ukuran. Nah, itu. Nah, kalau diinginkan cuma sebagian saja yang tersorot, ya sudah, ini cukup, ya. Memindah pakai G, ya, GX ke belakang, ya.
Kemudian mengatur ukurannya pakai S, ya. Nah ini, ya, spotnya dan lainnya, ya. Kemudian area bentuknya kotak, ya, sesuai namanya, ya. Berarti berbentuk area ini. Nah area di sini ada pengaturan tambahan, ya. Shape, ada square, ada rectangle, ya. Ada disc, ada ellipse, bulat ini ya. Ini untuk yang bulat-bulat. Nah kalau kita pilih square ya, square, maka satu pengaturan di dalam size-nya ya. Tapi kalau saya pilih rectangle, nanti ada dua pengaturan, X dan Y. X ini untuk lebar, ya, Y ini untuk tinggi, ya, panjang sama tinggi, ya, gitu. Nah ini di dalam penentuannya. Kalau kita pakai area, ya. Nah kalau pakai point berupa titik, ya, titik cahaya. Nah nanti penyebaran cahayanya sesuai dengan kekuatan dari cahayanya dan juga posisi dari cahayanya, ya. Gitu. Nah tadi sudah saya sampaikan ya. Nah ini di dalam aturannya, ya. Nah kalau sudah, yang berikutnya untuk pengaturan kekuatan cahayanya, di sini nanti ada power. Nah powernya secara default 10 watt ya. Kalau pengen dibuat besar ya tinggal diketik aja menjadi 1000. Nah ini kekuatan cahayanya besar, ya, objeknya jadi terang banget. Atau mau diubah ya diklik aja langsung diketik 100, ya. Nah ini kalau kita pengen mengatur, ya, itu. Nah ini untuk penentuan lighting-nya, ya. Mau. Nah ini dengan perputaran objek nanti akan mengubah shadow, light-nya, ya, dan lain sebagainya, macam-macam, ya. Nah ini, ya. Nah itu tadi dari light. Nah terus kalau seperti ini mau memilih light lagi gimana? Kalau nggak kelihatan dan kita tidak pengen mengubah ini, kita bisa menggunakan yang ada di dalam outline. Di sini ada poin, ya. Nah poin ini adalah light. Klik aja, ya. Maka nanti kembali ke pengaturan light, ya, itu. Nah selain itu juga ada size, ya. Nah size ini untuk ukuran dari lightnya, ya. Nah dikarenakan pada bagian bawah ini tidak ada alas, ya, maka nanti secara otomatis ini dianggap ruang kosong. Kalau ruang kosong berarti tidak bisa memantulkan cahaya. Beda kalau yang bawah ini ada alas, ya. Alasnya kena cahaya, cahayanya mantul ke atas, ya, sehingga hasilnya akan tampak, ya, gitu. Sehingga di bagian ini tidak gelap gulita seperti ini, tapi masih ada sedikit pantulan cahaya dari bawah. Sehingga penambahan alas itu sepertinya wajib, ya, kelihatannya wajib, harus. Karena memang perlu, ya, itu. Nah, kalau sudah kita tinggal tambahkan alas, ya, Shift A, kemudian Mesh Plane, ya. Nah, ini kelihatan, ya. Diperbesar aja sebesar kamera, ya. Nah, kalau pengen lebih pas, ini dinonaktifkan dulu, kemudian digulung ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat batas kanan kirinya, ya.
Jadi plane-nya tinggal ditekan S, tarik, maka dia akan diperbesar atau diperlebar sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ya, seberapa lebar, seberapa besar. Nah, sekian misalkan, sudah cukup ya, sudah. Ya. Maka bisa dilihat shadow-nya di sini juga akan kelihatan bayangannya ya. Ini kelihatan bayangannya, ini kelihatan kena pantulan cahaya ya, sehingga nggak terlalu gelap. Nah, itu di dalam pengaturannya seperti itu. Nah, cuma plane di sini seperti yang kita lihat, dia hanya satu sisi saja, bawah saja. Terus kalau supaya ini tertutup juga, ya berarti harus kita naikkan plane-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam tampilan tampak depan, ataupun tampilan perspektif, plane ini hanya mengatur satu sisi saja atau satu side ya. Tuh. Nah, kalau untuk menutup yang lain, kita tinggal tekan tab untuk pindah ke edit mode ya, ke edit mode. Nah, setelah kita pindah ke edit mode, kemudian kita pilih select edge ya. Edge select ini garis ya. Tinggal diklik garisnya, diklik kanan. Karena saya pakainya adalah tombol kanan ya untuk menyeleksi. Nah, ini mau ditampilkan tanpa kamera boleh, mau ditampilkan tanpa kanan boleh, kiri boleh, terserah lah ya. Nah, kalau sudah diklik pada bagian belakang, kemudian tinggal di extrude E ya, menekan tombol E, kemudian tekan Z. Nah, ini untuk mengekstrud lurus ya. Nah, lurus vertikal. Udah jadi. Ya. Sekarang kita punya objek 3D yang sudah menutup ya. Menutup tampilan dari ya. Cuma di sini masih kelihatan ya, kelihatan garis. Kalau nggak pengen kelihatan garis gimana? Kalau nggak pengen kelihatan garis, kita bisa tekan tab untuk kembali ke objek mode. Kemudian ini nanti plane-nya kita modifikasi. Jadi kalau kita lihat dalam tampilan perspektif ya, dengan menekan tombol 0 untuk keluar, ini nanti akan ada ke atas. Nah ini. Ini nanti yang kita ubah. Mengubahnya bagaimana? Mengubahnya dengan menggunakan modifier. Ya. Pakai Ctrl B boleh, pakai modifier blend juga boleh, sama ya. Intinya ini biar nggak lancip, lebih smooth ya. Nanti mengatur itu nanti tinggal kita setelah kita klik ya pada plane-nya, kemudian kita pilih modifier, add modifier bevel, ya, bevel. Dah, segmennya kita atur berapa segmen. Di sini misalkan saya buat 9. Silahkan aja. Semakin banyak semakin halus ya. Cuma rendernya nanti akan terasa agak lama ya. Tampilan 0 kita lihat hasilnya, maka di sini nanti sudah tampil seperti yang kita inginkan. Nah ini nggak ada garisnya lagi ya. Nah itu di dalam mengatur lighting dan implementasinya ya. Nah kalau sudah, kemudian yang berikutnya untuk mengatur nuansa-nuansa yang berbeda, kita bisa tambahkan lighting yang lain ya. Jadi misalkan di bagian depan mau saya tambah light menghadap ke kursi dengan warna oranye. Nah untuk mengatur itu ya tinggal kita atur 7 ya. 7 shift A, kemudian kita pilih light ya, point lagi misalkan, atau spot juga boleh ya. Nah ini spotnya mengarah ke bawah ini pasti. Nah ya. Nah karena spotnya itu lebih besar daripada areanya, maka spotnya ini tinggal kita perkecil. S ya.
Itu. Kemudian diputer ya, tambah 3, tambah kanan ya. Kalau sudah diputar R menghadap ke kursi ya, 90. Nah, ya. Escape aja R minus 90. Nah, sekarang saya punya satu like yang ada di depan dari objek ya. Nah, ini tinggal dipindah ya. G, Y, tarik ke bawah. Nah, tarik ke belakang. Nah, ini sudah kelihatan ya. Cuma kalau spotnya ini terlalu jauh, kita bisa dekatkan lagi. Sama halnya dengan like, di sini nanti untuk yang spot, ya sama dengan poin ya. Spot ini bisa diatur nih kekuatannya, kemudian warnanya di sini kalau misalkan pengen dibuat lebih oranye, ya untuk spotnya bisa saja. Kekuatannya berapa? Misalkan saya buat 1000, karena jaraknya jauh ya. Nah ini nanti akan berubah sesuai dengan warna yang dipilih. Nah, ya. Dah jadi. Ya. Oh, nggak bagus misalkan ya sudah dihapus ya. Untuk menghapus bisa pakai ini ya, klik pada spot, kemudian tekan delete di keyboard ya. Pointernya diletakkan di viewport dulu. Ya. Maka yang ada sekarang tinggal poin. Ya. Itu. Jadi intinya menambahkan lighting ini tinggal kita tentukan saja. Ya, shift A, saya pilih like, kemudian point lagi ya. Cuma di sini nanti poinnya di belakang dari backgroundnya ya. Nah, karena saya pengen melihat ini efeknya gimana kalau ditambahkan like di belakangnya. 7, oke, ya. Nah ini, like-nya sekarang berada di belakang dari objeknya. Kalau misalkan saja pengen berada di belakang dari ini ya, sampai sini ya, misalkan biar ini kelihatan dikit lah, ya bisa saja, ya. Nah, jadi diklik pada like-nya, ya. Kemudian tekan 7, tinggal tekan G, pindah. Nah, kalau sudah ditempatkan di posisinya tinggal diklik ya, like-nya tadi. Ya, ya. Now, apakah di sini kelihatan? Ya. Oh, belum. Berarti like-nya perlu diubah ya. Like-nya perlu diubah nih posisinya ya. Oke.
ya. Oke, kemudian digeser. Apakah kekuatan jaya 10 di sini sudah mencukupi? Oh, belum. Kita tambah satu, kita naikkan dikit, ya. GZ. Apakah bagian yang diperlukan di situ menjadi terang? Iya, sudah cukup, ya. Tapi terlalu terang ini, ya digeser aja. Dx. Nah, intinya ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Udah jadi ini, ya. Untuk pengaturannya. Kemudian warnanya pengen diubah, tinggal diklik. Ini saya ubah agak ke warna biru, ya. Maka nanti di sini juga akan berubah. Ya. Kalau nggak kelihatan ini berarti kurang kuat, ya. Kita bisa atur menjadi 100. Nah, ya, hitung. Banyakin birunya, ya tinggal digeser aja. Nah, ini efek dari cahaya yang kelihatan dikit di sini. Ya. Nah, itu untuk mengatur cahaya di dalam Blender. Jadi intinya cahaya itu dari sini, ya. Ini aja ini. Mau pilih sun atau spot atau area, ya. Kemudian powernya berapa, size-nya. Nah, size ini adalah untuk pengaturan ukuran. Semakin kecil ukurannya, dia cahayanya semakin pendek, ya, radiusnya itu pendek. Sehingga kekuatan cahayanya lebih kuat dibandingkan ukuran besar. Jadi ukuran besar itu nanti cahayanya menyebarnya lebih luas. Dengan power yang sama, gambarnya akan lebih cahayanya akan lebih terang yang kecil, ya, yang size-nya kecil. Jadi bisa dilihat dari shadow-nya, ya. Nah, shadow-nya di sini kelihatan jelas, ya. Kenapa kelihatan jelas? Karena di sini ukurannya kecil. Kalau ini saya perbesar, misalkan saja menjadi 3, ya. Nah, besar banget, ya. Maka kekuatan cahayanya, power yang sama untuk bola lampu misalkan, yang besar, maka dia akan menjadi lemah cahayanya. Nah, semakin luas ini sebarannya, ya, brightness kontrasnya nggak kelihatan, ya. Karena ini kena jangkauan dari light-nya, ya. Nah, ini mau dibuat berapa terserah sebenarnya, ya, 2 jam misalkan bisa, ya. Itu untuk pengaturannya, ya. Ini size ukuran, semakin besar semakin kekuatannya kurang, ya. Semakin kecil kekuatannya semakin tambah. Nah, ini di dalam penggunaan light, ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya di sini nanti tinggal kita atur. Jadi di dalam project ini saya menggunakan pengaturan tampilannya itu adalah cycle render. Ya, kenapa cycle render? Karena cycle render ini nanti hasilnya akan lebih baik dibandingkan yang EV. Khususnya pada shadow. Cuma prosesnya berat. Dan terkadang meninggalkan noise. Nah, ini noise-nya kadang nggak hilang. Dan ketika dicetak pun noise akan tetap kelihatan. Yaitu cycle render, ya.
Tapi pengaturan shadingnya sangat-sangat bagus ya. Ini hampir mendekati realistis ya, seperti realistis lah pengaturan shading. Nah, kalau misalkan kita pengen menggunakan ini ya, tapi dengan apa namanya, pengaturan noise yang kurang, maka di sini untuk denoisingnya harus kita aktifkan atau kita pilih ya. Nah, untuk mengaktifkan denoising di dalam Blender, yang pertama di sini kita pilih layer ya. Ini ya. Nomor 4 dari atas. Layer. Kemudian di dalam layer di sini nanti ada denoising data. Ya. Nah, nanti akan di denoising ini ya. Kemudian yang bawah ini juga sama. Denoisingnya diaktifkan. Dah ya. Shadow-nya kelihatan, ya highlight-nya kelihatan ya. Sesuai dengan posisi pencahayaan. Ya, itu. Denoising sudah, kemudian ambient occlusion ini juga diaktifkan. Ambient occlusion itu tujuannya untuk membuat oklusi ya, pencahayaan atau terang ya, bertambah terang di dalam area world-nya. Ya, itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Sudah jadi sudah. Ya. Apakah ini yang diinginkan? Belum. Ya, karena saya pengennya untuk ini ada warna. Ya, untuk plane. Nah, kalau plane ini pengen dibuat ada warna, maka di sini nanti tinggal diklik. Ya, diklik pada plane. Kemudian tambah material, ya. Nah, setelah ditambah material, kemudian ini tinggal diatur base color-nya dengan warna agak-agak ungu. Nah, ini di dalam pengaturan shading. Nah, kelihatan ya, setelah ini diubah, maka ini warnanya jadi agak pink. Karena apa? Pantulan cahaya dari plane-nya. Ya, pantulan cahaya dari plane-nya. Kalau mau ditambah lagi di belakang kursi bisa nggak? Bisa, tekan angka 7 ya. Shift A, kemudian like area, ini ya, tekan 1, jadi tekan 7 dulu ya, 7, ini digeser di belakangnya sini ya, jadi tinggal di G, dah, ya, tekan angka 1. Nah, ini mau saya tutupkan di belakang dari kursinya ya. Berarti pakai angka 3 aja nih, tampak kanan ya. Nah, ya. Kemudian di R, nah diputer ya. Like-nya diputer mau diarahkan kemana? Ya. Nah, ini perlu. Ya. Tampilkan tambah 7. Ya. Apakah like-nya benar-benar ada di situ? Oh, di luar ya malahan ya. Nah, ini 7. R dulu ya.
geser. Nah, ya. Tambah depan. Nanti kita lihat apakah dalam render ini pengaturan posisi-posisi cahayanya kelihatan. Nah, efeknya gimana kita tekan 0 ya. Tinggal kita tekan 0, nanti kita bisa melihat efeknya. Oh, di sini ada cahaya yang lebih terang, tapi nggak kelihatan ya, karena tertutup oleh background kursi. Nah, ini cahayanya lebih terang nih. Nah, ini tekniknya gimana? Nih tekniknya pasti di belakang kursi ada cahaya, ya, ada lighting. Nah, itu. Kalau terlalu kuat kita bisa perbesar ya, untuk square-nya. Ini untuk size-nya kita buat 5 misalkan. Nah, nanti penyebaran cahayanya juga kan luas. Cuma kekuatannya berkurang ya. Gitu. Ini. Oh, 3 aja. Oke. Ya. Kalau mau tidak ditampilkan ya dihapus saja atau di invisible ya. Nah, di sini ada areanya ini di invisible ya. Gambar mata ini diklik. Nah, silakan diatur sendiri bagaimana di dalam menentukan pencahayaan ya. Selesai. Nah, ini bagian terpenting yaitu rendering. Rendering ini akan menjadi sangat lama kalau kita menggunakan banyak objek, banyak pengaturan dan lain sebagainya. Jadi jumlah like 1 dengan jumlah like 3 dengan pengaturan defaultnya saja atau ya ada pengaturan-pengaturan lain, maka di sini nanti akan berpengaruh terhadap hasil. Ya. Khususnya pada saat render. Ya, itu. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita render ya dengan menekan tombol F12. Ini tadi sudah diubah ya, secara default. Oh, ini belum. Nah, ini kecilkan aja ya 720 biar nggak berat. 405. Jadi tetap 3:9 ya. Ini cuma lebih kecil ya. Segmen yang dirender itu lebih kecil atau lebih sedikit. Nah, kalau sudah kemudian tinggal kita tekan F12. Nah, ini akan dirender menjadi gambar. Kalau movie atau animasi pakainya Ctrl F12 ya. Atau Shift F12 ya, Shift F12. Nah, ini sudah 24 second, 25 second ya. Ini hanya satu gambar loh, satu frame. Nah, ini dari pemanfaatan kamera atau penggunaan kamera dan pengaturannya di dalam Blender. Ya. Gitu. Jadi yang kena cahaya secara langsung dampaknya bisa dilihat ya. Contohnya di belakang kursi. Nah, di belakang kursi ini warnanya lebih terang. Karena ada cahaya tapi nggak kelihatan ya cahayanya.
Nah itu. Nah kalau hasilnya di sini mau disimpan, kita tinggal pilih image, save, ya. Save, jangan lupa kasih nama, ya. Kemudian tipenya mau PNG atau yang lain. JPEG misalkan, ya. Kemudian kalau sudah, nama dan foldernya jangan lupa. Nah, kasih nama Charles, ya. Di My Dokumen aja lah. Save image, save as image, ya. Maka di sini nanti di My Dokumen sudah ada satu file yang namanya Charles. Hasilnya sama plug. Ya. Nah, ini lebih dramatis ketika kita memberikan cahaya. Ya. Cahaya bisa diberikan banyak dalam bentuk tampilan yang berbeda-beda. Ada yang point, ada yang square, ada yang spotlight, ya. Ada yang cycle, ya, circle, ya. Nah, ini bisa diatur sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dari tampilan. Kalau mau diubah lagi ya berarti tinggal kita ubah. Jadi, nah itu ya. Udah jadi. Atau mau diperkecil sampai sini supaya ini nggak kelihatan ya. Maka di sini nanti kembali dulu, kembali ke previous. Kemudian kalau sudah kita atur dari sini ya. Nah ini XY-nya. Saya buat 405 saja lah. 405 kali 405 ya. Atau lebih kecil lagi boleh ya. Tinggal diatur sendiri saja bagiannya berapa ya. Atau dibuat 360 kali 360 bisa saja ya. Nah ini ketika kita pengen mengubah ukurannya 720 405. Nah ini saya seringnya pakai ini ya, karena selain cepat ya, ukurannya kecil ini rendernya cepat ya. Baik, mari kita coba tekan F12 ya. Nah ini rendernya sudah mulai dan lebih cepat ya dibandingkan dengan yang 1900 tadi ya. Nah ini sambil menunggu render ya. Berapa second di situ sudah 53 ya, kemungkinan 1 menit. Tidak 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 ada 1 menit ya, 54 second. Udah jadi. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Desain Animasi Permodelan Objek 3D 2.
bagi yang sudah bergabung, ya, yang sudah merespon, ya, di dalam kegiatan perkuliahannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi, baik tutur kata maupun sikap. Ya, saya Andi Prakasa undur diri. Sampai ketemu lagi di lain waktu.